Syekh Ihsan Jampes, Al-Ghazali dari Tanah Jawa. Nama Kiai Haji Ihsan Jampes atau Syekh Ihsan Jampes sangat populer hingga mancanegara. Kemasyhuran beliau tentu saja mengharumkan tanah kelahirannya, yaitu Kediri, Jawa Timur. Beliau mendapat julukan Al-Ghazali Asy-Syogir atau Ghazali Muda dari para ulama Timur Tengah. Julukan yang mulia ini tentu saja tidak datang secara tiba-tiba. Julukan ini diperoleh berkat kealiman dan ketekunannya dalam menulis sebuah kitab yang berjudul Syirajut Thalibin. Kitab ini berisi komentar atau syarah dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Hingga kini, kitab tersebut menjadi rujukan di pesantren Nusantara dan menjadi sebuah mata kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Syekh Ihsan Jampes lahir di sebuah perkampungan kecil, yaitu Dusun Jampes Gamping Rejo Kediri, Jawa Timur pada tahun 1901. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Dahlan, seorang ulama besar di Kediri. Ibunya bernama Nyai Artimah, putri Kiai Haji Ahmad Sholih Banjar Melati. Syekh Ihsan Jampes memiliki nama kecil Bakri. Dikisahkan bahwa Bakri kecil ini anak yang bandel dan nakal. Tapi dia memiliki kecerdasan yang luar biasa bila dibandingkan dengan teman seusianya. Selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Bakri juga mendapat bimbingan dari neneknya, Nyai Istianah. Bakri kecil tinggal bersama dengan neneknya selepas kedua orang tuanya bercerai. Semenjak itu Bakri kecil lebih banyak menghabiskan waktunya berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain. Ada sebuah kisah yang menarik saat sebelum Bakri mondok di pesantren. Kebiasaan Bakri kecil yang membuat risau seluruh keluarga adalah kesukaannya berjudi. Meski judi yang dilakukan Bakri bukan sembarang judi, dalam arti Bakri berjudi hanya untuk membuat kapok para pemain dan bandar judi. Hobi yang satu ini dianggap tidak lazim oleh anggota keluarganya, sampai-sampai membuat ketegangan tersendiri. Bagaimanapun juga, Bakri sebagai putra Kiai tidak patut bermain judi. Maka melihat kelakuan cucunya tersebut, Nyai Istianah merasa prihatin. Lalu pada suatu hari Bakri kecil diajak Nyai Istianah berziarah ke makam para leluhurnya, terutama Kiai Haji Yahuda. Di makam Kiai Yahuda, Nyai Istianah mencurahkan segala macam keluh kesahnya menghadapi cucunya yang nakal itu. Beberapa hari setelah ziarah, Bakri kecil bermimpi bertemu kakek buyutnya, Kiai Yahuda. Dalam mimpinya tersebut Bakri kecil diminta Kiai Yahuda agar segera taubat dan menghentikan hobi judinya. Mendengar permintaan kakek buyutnya tersebut, Bakri kecil justru menolak dan marah. Dalam mimpi itu lalu Kiai Yahuda mengambil sebuah batu sebesar tangannya dan melemparnya ke arah Bakri kecil, sehingga ia teriak kesakitan sampai membuatnya terbangun dari tidurnya. Selepas mimpi tersebut, Bakri kecil banyak merenung dan mulai meninggalkan kebiasaan judinya. Dia mulai berubah dan menyesali segala perilakunya. Mulai saat itu juga, Bakri kecil memiliki hobi baru yaitu menyendiri dan berzikir. Bakri kecil mulai membuka lembaran baru. Dia memutuskan diri untuk nyantri dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Beberapa pesantren yang sempat disinggahi oleh Bakri diantaranya. Pesantren Bendo Pare Kediri, asuhan Kiai Hosin, paman Bakri sendiri. Pondok Pesantren Jamseran Solo. Pondok Pesantren asuhan Kiai Haji Dahlan, Semarang. Pondok Pesantren Mangkang, Semarang. Pondok Pesantren Punduh Magelang, asuhan Kiai Haji Maksum. Pondok Pesantren Gondang Legi, Nganjuk. Dan Pondok Pesantren Bangkalan Madura, asuhan Syekh Khalil. Yang unik dari rihlah ilmiah yang dilakukan Bakri adalah bahwa ia tidak pernah menghabiskan banyak waktu di pesantren-pesantren tersebut. Misalnya, untuk belajar Alfiyah Ibnu Malik dari Syekh Khalil Bangkalan, ia hanya menghabiskan waktu 2 bulan. Belajar falak kepada Kiai Haji Dahlan Semarang, ia hanya tinggal di pesantrennya selama 20 hari. Sedangkan di pesantren Jamseran ia hanya tinggal selama 1 bulan.
Namun demikian, ia selalu berhasil menguasai dan memboyong ilmu para gurunya tersebut dengan kemampuan di atas rata-rata. Satu lagi yang unik, di setiap pesantren yang ia singgahi, Bakri selalu menyamar. Ia tidak mau dikenal sebagai Gus. Tidak ingin diketahui identitas aslinya sebagai putra Kiai tersohor, Kiai Haji Dahlan Jampes. Bahkan, setiap kali kedoknya terbuka sehingga santri-santri tahu bahwa ia adalah Gus dari Jampes, dengan serta-merta ia akan segera pergi, menghilang dari pesantren tersebut untuk pindah ke pesantren lain. Selepas nyantri di Bangkalan Madura, Bakri memutuskan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, sekaligus untuk menuntut ilmu ke Timur Tengah dan belajar dengan ulama-ulama besar di sana. Di Makkah, Bakri memperdalam ilmu keislaman khususnya bidang fikih, hadis, dan tasawuf. Setelah dirasa cukup dalam menuntut ilmu di tanah Hijaz tersebut, akhirnya Bakri memutuskan diri untuk pulang ke tanah air dan mengganti namanya menjadi Ihsan, yang mana nantinya nama ini lebih populer dari nama aslinya. Begitu sampai di tanah air, tidak lama kemudian ayahnya wafat, maka tampuk kepemimpinan pesantren diserahkan kepada Kiai Haji Kholil, paman Syekh Ihsan. Kepemimpinan ini hanya bertahan selama 4 tahun karena Kiai Haji Kholil kemudian menyerahkannya kepada Syekh Ihsan Jampes. Maka sejak saat itulah Syekh Ihsan Jampes dikenal masyarakat luas sebagai ulama yang alim, zuhud, dan warok. Di bawah kepemimpinan Syekh Ihsan, pesantren Jampes mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya yaitu bertambahnya santri yang sebelumnya hanya sekitar 150-an menjadi ribuan santri. Penambahan jumlah santri ini berkat kemasyhuran Syekh Ihsan Jampes yang dikenal sebagai seorang kekasih Allah. Syekh Ihsan Jampes terkenal sebagai seorang wali yang memiliki beragam karomah. Salah satunya yaitu beliau memiliki ilmu laduni. Ilmu laduni merupakan ilmu yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab terbukanya mata hati seseorang. Kealiman dan keluasan ilmunya telah dibuktikan dengan karya monumentalnya yaitu Kitab Sirajut Thalibin, sebuah syarah dari kitab Minhajul Abidin karya terakhir Imam Al-Ghazali. Berkat karya kitabnya inilah Syekh Ihsan Jampes mendapatkan julukan Ghazalinya Tanah Jawa. Kitab itu terdiri atas 2 jilid yang halamannya memuat lebih dari 1000. Terdapat kisah menarik pada proses lahirnya kitab karangan Syekh Ihsan Jampes itu. Suatu hari, Syekh Ihsan Jampes memohon kepada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengoreksi kitab yang baru ditulisnya. Ketika Syekh Ihsan Jampes sowan, hendak menghadap Hadratus Syaikh, beliau melepaskan sandalnya di pintu gerbang pesantren Tebu Ireng sebagai tata krama kepada Hadratus Syaikh Hashim Asy'ari. Lalu, setelah Hadratus Syaikh menemuinya, Syekh Ihsan Jampes menyampaikan permintaannya untuk mengoreksi dan meminta kunjungan atas kitab tersebut. Kitabnya yang masih tertulis dari tangan, belum dicetak, dan berupa lembaran itu kemudian diajukan kepada Hadratus Syekh. Dengan sengaja, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengambil beberapa lembar yang ada di tengah kitab tersebut tanpa pengetahuan Syekh Ihsan Jampes. Hal itu dilakukan Hadratus Syekh dengan tujuan untuk menguji keilmuan Syekh Ihsan Jampes. Seketika itu juga, Hadratus Syaikh meminta Kiai Ihsan untuk menuliskan kembali beberapa halaman yang hilang itu. Syekh Ihsan Jampes pun menulisnya dengan lancar seolah-olah hafal di luar kepala. Setelah selesai, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan lembaran yang disembunyikan dan mengoreksi hasil tulisan Syekh Ihsan Jampes. Mengejutkan, ternyata kedua tulisan tersebut sama persis. Akhirnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mendoakan keberkahan kitab Sirajut Thalibin itu. Konon, di saat Hadratus Syekh memuji Syekh Ihsan, Kiai Wahid Hashim mendengarnya. Saat itu Kiai Wahid Hashim masih remaja, sekitar berumur 18 tahun. Lantas, Kiai Wahid Hashim iri pada Syekh Ihsan.
Kemudian Kiai Wahid Hasyim bertekad kuat untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar alim alamah seperti Syekh Ihsan yang mampu menulis kitab yang menjadi rujukan ulama dunia hingga saat ini. Setelah itu Kiai Wahid Hasyim menyendiri di kamar hingga berhari-hari hanya untuk belajar, mutolaah dan tirakat. Karya tulis Syekh Ihsan Jampes selain yang disebut di atas yaitu, Kitab Tashrihul Ibarah, Natijatul Miqat, Manhajil Amdad, dan Irsyadul Ikhwan fi Syurbatil Qawati Wadduhon. Semua karya Syekh Ihsan Jampes tersebut membuktikan kapasitas beliau yang luar biasa. Syekh Ihsan Jampes wafat pada usia yang masih terbilang muda, yaitu 51 tahun. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 25 September 1952 dan jenazahnya dikebumikan di Kompleks Pesantren Jampes di Kediri, Jawa Timur.